Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang distribusi teoritis dari variabel kontinu ya. Jadi kita review dulu ya tentang variabel acak. Variabel acak itu ada dua, ada yang diskrit, ada yang kontinu. Kalau yang diskrit itu kemungkinan nilainya dilambangkan oleh bilangan bulat ya. Contohnya misalnya kita melempar koin ya, melempar koin. Kalau melempar koin ya nilainya yang keluar ya cuma bisa 1, 2, 3, sampai 6. Semuanya bilangan bulat. Maaf, melempar dadu ya. Kalau kita melempar koin, kemungkinan nilainya kalau nggak angka ya gambar. Misalnya angka dilambangkan angka 0, gambar angka 1, outputnya kalau nggak 0 ya 1. Tapi kalau variabel kontinu itu nilai variabel acaknya itu bisa koma-koma. Apa contohnya? Misalnya berat badan, ya. Berat badan dalam kilo bisa 50, bisa 50,5, bisa 60, ya. Bisa 59,7, seperti itu. Contoh yang lain, ya, variabel kontinu. Misalnya penghasilan tahunan dalam, misalnya kalau satuannya dalam ribuan dolar, bisa 75K, ya. 70,5K, 81,7K, atau 81,7 ribu dolar, seperti itu ya. Jadi itulah variabel kontinu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang distribusi teoritis dari variabel kontinu ya. Bagaimana peluang sebuah nilai variabel kontinu itu tersebar ya. Contoh untuk orang Indonesia, berapakah peluang seseorang itu beratnya 60 kilo? Berapakah peluang seseorang itu beratnya misalnya 65 kilo? Berapakah peluang seseorang beratnya 50 kilo? Nah, kita akan belajar cara menghitung peluang tersebut ya untuk variabel kontinu. Nah, variabel kontinu untuk distribusi probabilitasnya itu ada beberapa jenis. Jadi artinya probabilitasnya itu cara menyebarnya itu berbeda-beda. Ya. Yang pertama kita pelajari adalah distribusi normal. Ya. Distribusi normal. Nah, distribusi normal itu distribusi yang digunakan secara luas. Jadi paling umum digunakan untuk menghitung atau menganalisa variabel acak yang kontinu. Ya. Kemudian distribusi normal itu merupakan distribusi yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu. Jadi ini tidak berlaku misalnya kalau Anda menghitung probabilitas melempar dadu gitu, enggak. Ya, kenapa? Ya karena untuk dadu itu variabel acak diskrit. Keluarnya bilangan bulat kan 1, 2, 3. Atau koin gitu enggak bisa. Ya. Tapi kalau Anda ingin tahu peluang misalnya berapa probabilitas seseorang punya berat badan tertentu, berapa probabilitas seseorang punya berat badan 60 kilo. Nah, itu bisa menggunakan distribusi normal ya. Karena berat badan itu kan kontinu. Ya. Berapa peluang seseorang punya berat badan kurang dari 60,5 kilo. Nah, itu juga bisa dianalisis atau dihitung pakai distribusi normal. Ya. Variabel acak kontinu X yang memiliki distribusi normal disebut variabel acak normal. Nah, bagaimana cara kita menghitung probabilitas munculnya nilai tertentu untuk variabel acak normal? Nah, ini sudah ada rumusnya ya, ada rumusnya. Ya, jadi rumusnya Fx adalah peluang munculnya nilai X ya. Berapa peluang berat orang dengan berat badan 60 kilo? F 60. Berapa peluang orang dengan berat badan 65 kilo? F 65. Nah, untuk menghitungnya ya pakai persamaan ini ya. Nah, untuk persamaan ini di sini untuk lambang ini Anda bisa
membaca keterangan lambang-lambangnya. Ini pi, ya, pi 3,14. Kemudian ini simpangan baku. Anda sudah belajar menghitung simpangan baku di awal-awal dulu. Kemudian mu itu rata-rata, ya. Kemudian E adalah bilangan Euler. Nah, itu sekitar nilainya adalah 2,7182 dan seterusnya. Ya. Nah, untuk menghitung ini terus terang agak sulit ya, sehingga nanti biasanya untuk menghitung probabilitasnya variabel acak normal itu pakai tabel, ya. Jadi kita tidak pakai ini. Nah, ini beberapa karakteristik distribusi normal ya. Yang pertama ini distribusi normal itu punya dua parameter ya, dua parameter yang penting, yaitu mu dan ini. Mu itu rata-rata, kemudian ini adalah simpangan baku ya, rata-rata. Contoh berat badan. Berat badan misalnya rata-rata orang Indonesia misalnya 65 kilo. Simpangan bakunya misalnya 10 ya, 10. Makin besar nilai simpangan baku, maka data-datanya itu makin ini ya, kesenjangannya makin tinggi. Nah, itu adalah dua parameter yang penting ya. Jadi rata-rata dan simpangan baku. Kita selalu pakai ini. Ya. Yang kedua, titik tertinggi kurva normal berada di rata-rata. Ya. Probabilitas paling besar itu ada di rata-rata. Contohnya misalnya apa? Berat badan ya, berat badan. Misalnya rata-rata berat badan orang Indonesia anggap saja 60 kilo. Maka probabilitas orang punya berat badan 60 kilo itu paling besar. Paling besar. Kalau lebih dari 60 kilo atau kurang dari 60 kilo, itu biasanya makin kecil, makin kecil. Sehingga kalau kita gambar grafiknya itu bentuknya itu seperti gunung ya, gunung. Puncaknya ada di rata-rata atau di 60 kilo itu. Ya. Kemudian yang ketiga, distribusi normal adalah distribusi yang simetris. Ya, simetris. Jadi misalnya rata-rata berat badan orang Indonesia itu 60 kilo, ya. Puncaknya, jadi probabilitasnya paling besar 60 kilo. Nah, kalau kita ambil kanan kiri itu 55, 65 kilo dan 55 kilo, probabilitas orang punya berat badan 65 kilo itu sama dengan probabilitas orang yang punya berat badan 55 kilo. Karena pas simetris ya, puncaknya itu ada di 60. Kalau ke kanan 5, ke kiri 5, probabilitasnya sama. Probabilitas orang punya berat badan 70 kilo itu sama dengan probabilitas orang punya berat badan 50 kilo. Terus simpangan baku menentukan lebar kurva. Ya, menentukan lebar kurva. Jadi makin besar nilai simpangan baku, kurvanya makin lebar. Jadi nilainya makin beragam ya. Total luas di bawah kurva daerahnya adalah 1. Jadi probabilitasnya kalau di total semua itu 1. Ya. Jika jarak masing-masing X terhadap rata-rata mu diukur dengan simpangan baku, maka 68% berjarak 1 simpangan baku, 95% berjarak 2 simpangan baku, 99% berjarak 3 simpangan baku. Nah, ini contoh ya probabilitasnya kalau digambar ya. Anggap saja variabel acaknya yang kita pakai berat badan ya. Rata-rata berat badan orang Indonesia misalnya 60. Nah, 60 itu ada di sini ya. Jadi yang probabilitasnya paling tinggi itu ada di rata-rata ya. Data yang lebih dari rata-rata atau yang kurang itu probabilitasnya makin rendah ya. Terus yang kedua ya, distribusi normal ya, atau fungsi probabilitas, distribusi probabilitas untuk yang normal ini itu sifatnya simetris ya. Jadi kalau di sini tadi 60, misalnya di sini 65, di sini
55. Misalnya probabilitas orang punya berat badan 65 itu adalah 0,1 ya. Maka probabilitas orang punya berat badan 55 itu juga 0,1. Terus contoh lain, misalnya ada orang berat badannya 70. Probabilitas orang punya berat badan 70 itu sama dengan probabilitas orang punya berat badan 50. Ya. Jadi rata-ratanya tadi 60, kalau ke kanan 10, 70, kalau ke kiri 10, 50. Nah, ternyata sama. Jadi simetris, ke kanan ke kiri simetris ya. Terus total area probabilitas di bawah kurva adalah 100%. Ya, 100%. Oke, saya hapus dulu. Kemudian ya, misalnya di sini adalah rata-rata, di sini adalah rata-rata. Ya. Misalnya rata-rata berat badan orang Indonesia adalah 60 kilo, 60 kilo. Misalnya simpangan bakunya adalah 10. Nah, kita ambil 10 ke kanan dan 10 ke kiri. Nah, ini areanya ya. Nah, ini adalah titik di mana mu kurangi simpangan baku, 60 kurangi 10. Ini adalah titik di mana mu plus simpangan baku, 60 plus 10. Ya. Di sini peluang orang memiliki berat badan minimal mu dikurangi simpangan baku, maksimal mu dikurangi simpangan baku, yang ini ya. Jadi peluang orang memiliki berat badan antara 50 sampai 70 adalah 68%. Nah, itu ciri dari distribusi normal. Ya. Terus kalau misalnya kita bergeser lagi ke kiri, sejauh sampai 2 kali simpangan baku, ya, artinya di sini adalah 40, di sini adalah 80. Jadi peluang bahwa orang itu punya berat badan yang ini ya, antara 40 sampai 80. Jadi 40 itu didapat dari rata-rata, 60 dikurangi 2 simpangan baku, kurangi 20. Kemudian 80 didapat dari rata-rata plus 2 kali simpangan baku, 60 plus 20. Rata-rata orang Indonesia punya berat badan antara 40 sampai 80 adalah 95%. Nah, itu ciri dari distribusi normal, kurva distribusi normal. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang distribusi normal standar ya. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali data di kehidupan sehari-hari yang distribusi probabilitasnya itu sesuai dengan distribusi normal. Tinggi badan, berat badan, penghasilan, hampir semuanya lah. Untuk variabel kontinu itu hampir semuanya itu memiliki distribusi normal. Ya. Yang jadi masalah adalah tiap data kan skalanya beda-beda. Penghasilan skalanya mungkin dari ratusan ribu sampai jutaan ya. Tinggi badan mungkin dari 100 sampai 200. Berat badan dari misalnya 50 sampai 100. Masing-masing skalanya berbeda. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka untuk masing-masing variabel kita harus ngitung sendiri. Soalnya masing-masing punya rata-rata dan simpangan baku sendiri. Untuk penghasilan harus ngitung sendiri. Untuk berat badan harus ngitung sendiri. Untuk tinggi badan harus ngitung sendiri. Ya. Nah, untuk distribusi normal standar itu kita mau menyatukan ya. Jadi berbagai macam variabel acak ya. Bagaimana kalau semua nilainya itu kita jadikan standar.
Apa sih maksudnya standar itu? Standar itu ialah semua dari variabel acak tadi, bagaimana kalau kita ubah menjadi seperti ini? Ya, menjadi variabelnya rata-ratanya 0, kemudian simpangan bakunya adalah 1. Jadi penghasilan awalnya kan mungkin ringnya antara ratusan ribu sampai jutaan, kita ubah nilainya ke bentuk standar, sehingga kalau dihitung rata-ratanya tadi menjadi 0. Ya. Mungkin rata-rata penghasilan 5 juta. Setelah diubah menjadi bentuk standar menjadi 0. Ya. Berat badan, mungkin ringnya kan awal dari 50 sampai 100. Rata-ratanya mungkin ada di 60 lah, misalnya 60. Nah, bagaimana cara kita mengubah? Ya, mengubah sehingga dia menjadi bentuk standar. Rata-ratanya diubah menjadi 0, simpangan bakunya diubah menjadi 1. Ya. Sehingga semua variabel acak tadi itu bisa ditangani dengan satu tabel saja. Bisa ditangani dengan satu cara saja, nggak usah berubah-ubah. Ya. Nah, bagaimana cara mengubah data sehingga menjadi bentuk distribusi normal baku? Nah, mudah ya. Kita menggunakan rumus ini. Ya. Kita menggunakan rumus ini. Rumus ini bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita harus tahu rata-rata, kemudian harus tahu simpangan baku. Ya. Contoh. Misalnya untuk berat badan orang Indonesia, diketahui rata-ratanya 60, simpangan bakunya 10. Ya. Kemudian saya memiliki berat badan misalnya 75. Bagaimana cara mengubah menjadi bentuk normal yang seperti ini, standar ini, Z ini? Z ini bentuk normalnya ya. Ya. Caranya mudah, berat badan saya 75, 75 ya. Ini dikurangi rata-rata, kurangi 60, 15. Kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Simpangan bakunya 10 ya. Jadi 75 kurangi 60 bagi 10, hasilnya 1,5. Nah, itu adalah nilai berat badan saya kalau diubah menjadi bentuk normal baku. Contoh, berat badan saya misalnya 55 ya, 55. Berapakah nilainya dalam bentuk Z? Z itu bentuk normal bakunya ya. Mudah saja, 55 dikurangi 60 bagi 10 ya, atau minus setengah. Seperti itu. Nah, kalau semua data dikonversi menjadi bentuk Z ini, itu dua syarat ini akan terpenuhi ya. Dua syarat ini akan terpenuhi. Ya, rata-ratanya 0, kemudian variansnya 1. Nah, itu Anda harus paham ya, yang ini penting. Bagaimana cara mengubah ini ya, penting ya. Bagaimana cara mengubah nilai variabel acak menjadi bentuk normalnya ya. Jadi cara ngubahnya, nilainya dikurangi rata-ratanya dibagi simpangan bakunya. Nah, yang sebelah kiri adalah kurva distribusi normal ya, kurva distribusi normal menggunakan nilai asli. Kalau misalnya tinggi badan ya menggunakan skala 100 sampai 200. Kemudian ini distribusi normal menggunakan bentuk standar ya, bentuk standar Z. Kurvanya tetap ya nggak masalah. Semua variabel acak, tinggi badan, berat badan, terus penghasilan dan lain-lain itu kalau dalam perhitungan atau proses perhitungan itu semuanya diubah menjadi bentuk normal. Dan sifat dari kurvanya sama ya.
sifat kurvanya sama. Nah, ini tabel distribusi normal. Yang harus diingat pada tabel distribusi normal ini yang di sini, yang ditulis di sini ya, di dalam tabel itu adalah probabilitas kumulatif ya, probabilitas kumulatif ya. Terus dihitung dari tengah, Jadi kalau gunung itu ya pas tengah-tengahnya sampai nilai Z-nya. Contoh untuk yang ini ya. Nah, ini adalah probabilitas nilai Z kurang atau sama dengan, nah Anda nanti untuk nilai Z-nya Anda lihat di sini, ke kiri dan ke atas ya, ke kiri dan ke atas, kurang atau sama dengan 0,1808 ya. Kemudian untuk ini misalnya, probabilitas nilai Z kurang atau sama dengan 0,91. Seperti itu. Ya. Terus jangan lupa itu probabilitas kumulatif dihitung dari tengah-tengah. Ya. Nah, ini ada contoh untuk membaca tabel distribusi normal ya. Nah, misalnya untuk yang nilai 1,2 ya. 1,2. Jadi untuk Z 1,20. Jadi ini nilainya ya adalah 0,3849 ya. Dari Z berapa ini? Anda tinggal melihat kiri dan atasnya. 1,20 ya. Di tabel ini ya, untuk Z 1,20 nilainya adalah 0,3849. Apa maknanya? Nah, Anda perhatikan di sini ya. Di kurvanya, ingat bahwa nilai yang di tabel distribusi normal itu selalu diukur dari rata-ratanya ya, yaitu 0. Untuk distribusi normal standar itu kan rata-ratanya selalu 0 ya. Rata-ratanya selalu 0. Nah, 0 menuju kanan, ke kanan sampai ketemu nilai 1,02 ya. Nah, yang dimaksud dengan 0,3849 adalah luas kurva yang di sini. Luas kurva yang di sini. Apakah artinya luas kurva itu? Luas kurva tersebut adalah probabilitas nilai Z ya. Ini nilai Z, probabilitas bahwa Z nilainya paling kecil 0, paling besar 1,2 ya. Jadi probabilitas nilai Z itu ada di antara 0 dan 1,2 ya. Jadi yang di sini itu bukan yang di sini, nah, itu bukan nilai probabilitas Z sama dengan 1, nilai probabilitas Z bernilai 1,20 itu sama dengan 0,3849 ya, tetapi yang dimaksud adalah ini. Nah, ini penting ya. Jangan sampai keliru memahami atau salah paham. Ya. Yang ada di tabel itu probabilitas nilai Z itu bahwa Z bernilai minimal 0 dan paling besar 1,2. Probabilitasnya adalah 0,3849. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian ada contoh lagi ya. Di sini ditanyakan berapakah probabilitas nilai Z lebih dari 1,54. Nah, anggap saja nilai titik 1,54 itu di sini. Ya. Artinya kalau probabilitas Z lebih dari 1,54 adalah daerah yang di sebelah kanannya atau yang diarsir. Berapakah luasnya? Nah, sekarang kita coba untuk melihat di tabel ya. Di tabel kita cari 1,54. Ya. 1,5 ada di sini ya. 1,5,
terus 4 ada di sini. Nah, ini nilai yang ada di tabel ya. Untuk Z sama dengan 1,54 itu nilainya adalah 0,4382. Tapi ingat, apa makna nilai yang ada di tabel? Makna nilai yang ada di tabel ialah probabilitas bahwa nilai Z lebih dari 0, dihitung dari tengah ya, sampai 1,54. Jadi nilai yang ada di tabel itu sebenarnya menunjukkan yang ini ya. Nah, menunjukkan yang ini. Nah, bagaimana cara kita menghitung area yang merah ini? Nah, mudah saja. Anda ingat bahwa untuk distribusi normal ini luas totalnya adalah 1. Jadi luas total keseluruhan di bawah kurva 1. Ya. Kalau kita potong di tengah-tengah, tengah-tengah itu bagian rata-rata ya. Ini artinya bagian kanan luasnya setengah, bagian kiri juga luasnya setengah. Nah, kita ambil bagian kanan. Ya. Artinya bagian kanan ini luasnya setengah. Nah, sekarang bagaimana luas daerah yang diarsir ini atau yang ada garis merahnya? Artinya setengah dikurangi luas daerah yang hijau. Ya. Nah, ini. Luas daerah yang hijau itu nilai yang ada di tabel yaitu 0,4382. Sehingga ini adalah peluang bahwa probabilitas nilai Z lebih sama dengan 1,54. Nah, ini contoh lain ya. Kita diminta untuk menghitung peluang nilai Z itu minus 1,5 sampai 0. Ya. Minus 1,5 sampai 0. Nah, kalau dilihat di tabel itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena kalau yang di tabel itu hanya menghitung luas dari 0 ke kanan. Nah, kalau 0 sampai 1,5 ada. Ya. Kalau 0 sampai 1,5 misalnya batasnya 1,5 itu adalah garis kuning. Ya, garis kuning. Nah, tapi kalau minus 1,5 sampai 0 nggak ada. Nah, bagaimana caranya? Itu mudah saja. Langsung saja kita gunakan peluang atau probabilitas untuk Z sama dengan 1,5. Ya, ini. Yaitu 0,4332. Kenapa? Anda ingat bahwa untuk kurva distribusi normal itu simetris ya. Nah, sehingga luas antara 0 sampai minus 1,5 itu sama dengan luas antara 0 sampai 1,5. Ya. Sehingga kalau kita ingin mencari luas ini ya langsung aja dilihat di sini ya. Nah, ini contoh lain ya. Kita disuruh menghitung peluang nilai Z. Berapakah peluang nilai Z antara minus 0,86 sampai tak hingga atau lebih dari minus 0,86 ya. Lebih dari minus 0,86. Nah, kalau kita nyari di sini nggak ada ya, kalau di tabel nggak ada. Karena apa? Karena tabel itu cuma berisi peluang atau luas daerah antara 0 ke kanan. Jadi dari 0 batasnya, tengah-tengah ini ke kanan. Nah, tapi kalau menggunakan sifat-sifat dari tabel kurva distribusi normal itu mudah. Yang pertama, untuk menghitung yang bagian ini ya, yang bagian belahan kanan, nah itu setengah kan? Setengah. Ya. Ini setengah. Bagaimana cara menghitung luas yang daerah kiri? Untuk luas yang daerah kiri, kita menggunakan sifat bahwa distribusi normal itu sifatnya simetris. Ya. Jadi peluang antara minus 0,86 sampai 0 itu sama dengan peluang antara 0 sampai 0,86. Ya. Jadi kalau kita gambar, nah di sini, ya. Misalnya di sini 0,86. Nah, kalau kita mencari luas daerah antara minus 0,86 sampai 0, sama saja dengan kita mencari luas daerah antara 0 sampai 0,86. Nah, untuk 0 sampai 0,86 kita lihat di sini. Nah, ini ya 0,8 kita lihat sebelah sini, terus 6-nya kita lihat daerah sini. Nah, ini 0,3051. Nah, tinggal dijumlahkan saja ya. Tadi yang belahan kanan sudah ketemu,
Kemudian yang belahan kiri adalah ini. Nah, ini nilainya. Nah, ini contoh lain lagi dari cara menghitung probabilitas munculnya nilai tertentu pada distribusi normal. Kita diminta untuk menghitung probabilitas nilai Z muncul antara nilai minus setengah sampai 0,75. Nah, kalau dilihat di gambar seperti ini ya. Dilihat di gambar seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Itu mudah saja, kita belah menjadi dua, pas di tengah. Untuk yang 0,7, antara 0 sampai 0,7 langsung kita lihat di tabel. Ya, ini hasilnya ini. Kemudian antara minus setengah sampai 0, bagaimana caranya? Di tabel nggak ada, tapi ingat kita menggunakan sifat dari kurva distribusi normal, simetris ya. Jadi antara minus setengah sampai 0 itu luasnya sama dengan antara 0 sampai setengah. Nah, antara 0 sampai setengah tinggal kita lihat di tabelnya, yaitu 0,1915. Tinggal di total. Nah, di bagian yang ini kita akan membahas tentang distribusi chi-kuadrat ya. Jadi chi-kuadrat itu merupakan salah satu jenis distribusi probabilitas untuk variabel yang kontinu. Ya. Di bagian sebelumnya kita sudah mempelajari yang jenisnya yaitu normal ya, normal. Normal itu yang paling umum. Ya. Nah, di sini ada lagi yang lain yaitu chi-kuadrat ya. Jadi apa manfaatnya? Berguna untuk pengujian hipotesis tentang varian. Ya. Kemudian untuk uji ketepatan penerapan suatu fungsi bila digunakan untuk data empiris. Ya. Terus dapat menentukan distribusi pendugaan berdasarkan sampel mendekati distribusi teoritis. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang chi-kuadrat ya, apa sih chi-kuadrat itu? Jadi kita harus tahu dulu ya, makna dari chi-kuadrat. Ya, jadi di bagian sebelumnya kan kita sudah punya distribusi normal kan. Distribusi normal yang standar atau yang baku ya. Jadi yang rata-ratanya 0, kemudian simpangan bakunya 1. Jadi rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Misalnya berat badan ya, berat badan. Berat badan orang Indonesia misalnya misalnya orang dewasa ya, antara 40 sampai 80 lah. Bagaimana caranya agar menjadi distribusi normal yang baku? Itu mudah saja, pakai rumus ini ya, pakai rumus ini. Ya. Jadi misalnya berat badan orang Indonesia rata-ratanya 60, simpangan bakunya 10. Nah, ada orang yang berat badannya misalnya 70 ya. 70. Maka untuk mengubahnya menjadi nilai Z itu 70 kurangi rata-rata 60 dibagi simpangan baku ya. 10 per 10 sama dengan 1. Nah, nilai Z itulah yang tertera di sini ya. Atau untuk distribusi normal yang baku, Z-nya itu pakai nilai itu ya. Nilai itu bukan yang asli 60 kilo, 70 kilo seperti itu ya. Kita kembali lagi ke chi-kuadrat ya. Misalnya dari distribusi normal ini kita sampling satu nilai. Misalnya anggap saja satu nilai itu ini. Nah, kita ambil secara acak ya. Nah, ini. Ya. Misalnya ini nilainya misalnya 1,1. 1,1 itu kita kuadratkan. 1,1 kuadrat. Nah, itulah nilai chi-kuadrat dengan derajat kebebasan 1. Maksudnya derajat kebebasan 1 itu sampelnya cuma 1. Ya. Nah, mudah kan ya makna dari chi-kuadrat itu. Ya. Bagaimana kalau kita melakukan sampling 2 kali? Misalnya dapatnya ini 1,1 dan misalnya ini minus setengah. Nah, 1,1 kita kuadratkan.
minus setengah kita kuadratkan. Kemudian hasilnya dijumlah, ya, hasil kuadratnya dijumlah. Itulah nilai Ki kuadrat, ya, dengan sampel 2 atau derajat kebebasan 2. Nah, itu maksudnya, ya. Sederhana kan, ya? Jadi misalnya ini, nah, saya sampling 3, ya. Misalnya di sini minus 1, ini minus 1, minus setengah, terus ini minus misalnya ini 1,1. Nah, minus masing-masing nilai kita kuadratkan. Minus 1 kuadrat, minus setengah dikuadratkan, 1,1 dikuadratkan. 3 nilai itu kemudian dijumlah. Hasilnya adalah Ki kuadrat ini. Ki kuadrat dengan sampelnya 3 atau derajat kebebasan 3. Nah, itu makna dari Ki kuadrat, ya. Untuk Ki kuadrat juga bisa dihitung pakai ini, ya. Nah, ini kan sebenarnya nilai Z, ya. Jadi kalau pakai rumus yang atas, itu kalau Anda sudah mengubahnya menjadi nilai Z, kalau belum diubah menjadi nilai Z atau nilai baku, pakai rumus yang bawah. Sama saja. Nah, itu penting, ya. Penting. Nah, Anda harus paham makna dari Ki kuadrat ini. Nah, bagaimana distribusi probabilitas untuk Ki kuadrat? Jadi maksudnya bagaimana peluang kita mendapatkan nilai tertentu, nilai Ki kuadrat tertentu. Nah, itu ternyata kurvanya itu beda-beda tergantung dari derajat kebebasan atau jumlah sampelnya, ya, yang kita ambil. Kalau sampelnya cuma 1 itu beda kurvanya dengan 2, dengan 3, ya. Nah, makin besar nilai V itu derajat kebebasan atau sampel yang kita ambil, ya, itu nanti bentuk kurva makin mendekati fungsi normal atau distribusi normal, ya. Tapi nanti jangan khawatir, kita nggak menggunakan perhitungan ini, kita menggunakan tabel, ya. Nah, di sini kita akan belajar cara membaca tabel distribusi Ki kuadrat, tapi sebelumnya kita harus paham dengan ini, ya, grafik distribusi Ki kuadrat, ya. Yang harus kita pahami pertama adalah V, ya. V itu namanya derajat kebebasan. Jadi di tabel itu ada pilihan V-nya, ya. Ada V10, V20, V30. Apa itu V? V ialah banyaknya sampel yang digunakan untuk menghitung Ki kuadrat, ya. Nah, kalau misalnya V-nya 10, artinya sampel yang digunakan untuk menghitung V kuadrat adalah 10, ya. Kemudian di sini Anda melihat batas. Nah, batas di sini, ya. Di sini batasnya itu terjadi pada sumbu X 16, ya. Nah, untuk sumbu X, ya, sumbu X itu menunjukkan nilai Ki kuadrat, ya. Jadi di sini batasnya terjadi pada Ki kuadrat 16, ya. Nah, area yang ada di kanan 16 yang diarsir hijau itu luas areanya itu dilambangkan dengan alfa. Jadi di sini alfanya kan adalah 0,1, ya, atau 10%. Maka luas dari area yang ada di kanan Ki kuadrat 16 adalah 10% dari total luas kurva. Nah, itu maknanya. Ya, jadi saya ulangi lagi karakteristik dari tabel Ki kuadrat yang harus kita pahami. Pertama V, ya, atau derajat kebebasan, ya, atau banyaknya sampel yang kita gunakan untuk hitung Ki kuadrat. V-nya macam-macam nanti kalau di tabel. Nah, untuk grafik ini untuk V sama dengan 10, ya. V sama dengan 10. Kemudian yang kedua ialah Ki kuadratnya, batasnya ini, ya. Batas antara area yang diarsir hijau dengan yang tidak diarsir itu 16. Artinya batas tersebut terjadi pada Ki kuadrat 16, ya.
Kemudian karakter ketiga yaitu alfa. Alfa itu merupakan luas daerah yang ada di kanan batas tersebut, kanan batas Chi kuadrat. Ya. Di sini luas daerahnya adalah 0,1 atau 10%. Apakah artinya itu? Ya. Artinya untuk V sama dengan 10. Nah, ini. Peluang Chi kuadrat lebih dari 16 itu sama dengan 0,1. Nah, itu maknanya. Ya. Jadi peluang Chi kuadrat lebih dari 16 itu bernilai alfa atau 10%. Nah, ini Anda harus paham ya cara membacanya. Nah, ini beberapa contoh lain ya dari grafik distribusi Chi kuadrat. Di sini grafik untuk V10 atau derajat kebebasan 10 ya. Nah, kita lihat yang di sini. Di sini batasnya itu nilai Chi kuadratnya adalah 18,3 ya. Area yang ada di sebelah kanan itu namanya alfa. Nah, untuk batas Chi kuadrat 18,3 ternyata alfanya adalah 5%. Ya. Apa maknanya? Maknanya kemungkinan nilai Chi kuadrat itu melebihi 18,3 itu adalah 5%. Itulah maknanya. Ya. Kemudian kita lihat titik ini ya. Nah, titik ini. Di sini titik ini batasnya adalah Chi kuadrat 9,34. Area yang ada di kanan, nah itu adalah alfa ya. Di sini alfanya berapa? 45 tambah 5. 45 tambah 5. Atau totalnya 50%. Apa artinya ini? Artinya untuk derajat kebebasan 10 atau V10, peluang nilai Chi kuadrat lebih dari 9,34 adalah 50%. Nilai alfanya 50. Ya. Nah, kemudian satu lagi titik yaitu titik Chi kuadrat 4,87 ya. Nah, total luas di kanan sebelah kanan Chi kuadrat ini 4,87 ini adalah 40 plus 45 plus 5. Nah, apa artinya itu? Artinya apa? Kalau 40 plus 45 plus 5 adalah 90. Peluang bahwa nilai Chi kuadrat melebihi 4,87 itu bernilai 90%. Nah, itu makna dari Chi kuadrat ya. Anda harus paham ini. Nah, ini contoh tabel distribusi Chi kuadrat. Ya, tabel distribusi Chi kuadrat. Kita belajar membaca ya. Nah, contoh kita misalnya ini. Bagaimana menafsirkan angka 29,3. Nah, pertama-tama kita lihat derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya itu Anda melihat ke kiri ya. Nah, ini derajat kebebasannya. Jadi untuk nilai 29,3 itu derajat kebebasannya 30 ya. 30. 29,3 sendiri ialah batasnya tadi ya. Batas nilai Chi kuadratnya. Dan ternyata nilai alfanya di sini adalah 50%. Apakah artinya? Artinya ya, untuk derajat kebebasan 30, peluang nilai Chi kuadrat lebih dari 29,3 adalah 50% sesuai nilai alfa. Yang atas ini alfa. Nah, itu maknanya ya. Contoh lagi ini 9,24 ya. Ini nilai Chi kuadratnya 9,24 atau batasnya ya. Kalau di grafik itu batasnya. Kita lihat berapa derajat kebebasannya ini 5. Alfanya adalah 10. Ya, apa artinya ini? Peluang nilai Chi kuadratnya lebih dari 9,24 untuk V5 itu adalah 10%. Nah, itu artinya. Saya kasih contoh satu lagi ya. Nah, ini 4,87. Nilai Chi kuadratnya 4,87. Nah, kemudian di sini 10 ya. Derajat kebebasannya 10. Alfanya 90%. Nah, apa artinya?
untuk derajat kebebasan 10, ya, peluang nilai Ki kuadrat 4,87 itu lebih dari 4,87 adalah 90%. Nah, itulah cara memaknai tabelnya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang distribusi teoritis variabel diskrit yang lainnya. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas distribusi normal, kemudian ada distribusi Ki kuadrat. Nah, di sini kita akan membahas distribusi T, ya. Nah, distribusi T ini seringkali digunakan untuk menguji hipotesis, juga untuk melakukan pendugaan interval. Nah, apakah uji hipotesis atau pendugaan interval itu nanti ada di video-video selanjutnya. Ya. Terus digunakan juga untuk menguji hipotesis mengenai nilai parameter, ya, maksimal 2 populasi. Nah, ini. Kemudian distribusi T ini digunakan untuk sampel kecil, ya. Jadi untuk sampel yang berukuran 30 itu biasanya kita menggunakan distribusi T. Nah, untuk sampel yang ukurannya cukup besar itu bisa menggunakan distribusi normal. Nah, apakah nilai T itu? Jadi sebelum bahas distribusi T, kita harus tahu nilai T itu apa, ya. Yang pertama, kita harus paham Z, ya. Z itu merupakan variabel yang punya distribusi normal, misalnya tinggi badan, berat badan. Namun ingat, ya, untuk variabel Z ini, untuk variabel acak yang menggunakan nilai Z itu tidak menggunakan angka sebenarnya, ya. Contoh tinggi badan itu mungkin mulai dari 150 cm sampai 200, enggak, ya. Jadi orang yang tingginya 175, kalau untuk Z ini tidak ditulis 175, ya. Tetapi ditulis apa nilai Z-nya. Nilai Z-nya didapatkan dari tinggi badan kurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Seperti itu, ya. Sehingga nanti distribusi untuk distribusi Z itu rata-ratanya 0. 0, kemudian simpangan bakunya 1. Nah, apakah nilai T? Nilai T itu nilai Z yang dibagi dengan akar dari nilai Ki kuadrat per V. V itu derajat kebebasan, ya. Nah, ini. Jadi nilai T itu nilai Z yang dibagi lagi dengan akar Ki kuadrat dan V. Nah, kalau Anda lupa apa itu Ki kuadrat, apa itu V, silakan dilihat di bagian-bagian sebelumnya, ya. Nah, untuk distribusi T ini grafiknya seperti ini, ya. Mirip dengan distribusi Z, ya. Jadi bentuknya seperti genta atau lonceng, ya. Jadi rata-rata untuk nilai T itu 0. Di sini 0. Sama dengan distribusi Z, ya. Kemudian bagian kanan itu untuk yang T lebih dari 0, bagian kiri T kurang dari 0, ya. Nah, di sini juga ada alfa, ya. Alfa adalah luas daerah yang diarsir. Nah, untuk alfa, untuk distribusi T itu bisa di kanan saja, ya, di kanan saja, terus di kiri saja, atau ada di kanan kiri, ada di kanan kiri, ya. Jadi kalau di kanan saja batasnya cuma 1, kalau kiri saja batasnya 1, kalau kanan kiri ya batasnya 2, ya. Ada pada T berapa dan pada T berapa, sehingga luasnya kalau untuk satu arah, misalnya di kanan saja, nah ini sama dengan alfa. Kalau di kiri saja, ini sama dengan alfa, ya. Kalau kanan kiri, masing-masing potongan kanan dan potongan kiri itu luasnya adalah alfa per 2. Nah, Anda perlu memahami kurva ini, ya, agar tidak bingung untuk membaca tabel distribusi T, ya. Nah, ini adalah tabel distribusi T, ya.
Jadi bagaimana cara membacanya? Nah, misalnya saya ambil satu nilai. Saya ambil satu nilai misalnya ini ya. Nah, untuk nilai yang di sini, yang di dalam tabel ini 1,708 itu merupakan batas T-nya ya. Jadi batas antara daerah yang tidak diarsir dengan daerah yang diarsir ya. Kemudian ini adalah alfanya. Maaf, V atau derajat kebebasan. Artinya apa? Banyaknya sampel yang digunakan untuk menghitung T ya. Kemudian ini adalah alfa atau luas daerah yang diarsir ya. Sehingga untuk V sama dengan 25 ya. Peluang nilai alfa lebih dari 1, peluang nilai T lebih dari 1,708 itu bernilai berapa? 5%. Ya. Jadi kalau digambar, ya kalau misalnya hanya satu arah ya, di bagian kanan saja, itu batasnya itu pada titik T 1,708. Bagian kanannya bagian yang diarsir ya. Luas bagian yang diarsir adalah 0,05 atau 5%. Kemudian ini ya. Ya, jadi nilai T-nya adalah 2,228 nilai T-nya. Jadi kalau Anda merujuk kembali ke kurva atau grafik distribusi probabilitas T di halaman sebelumnya, ya, ini anggap saja alfanya ada di kanan ya. Itu batas antara area yang tidak diarsir sebelah kiri dan batas yang diarsir sebelah kanan itu pada titik 2,28. Nah, itu berlaku untuk V10 ya. Terus luas daerah yang diarsir di sebelah kanan titik 2,28 itu luasnya adalah 0,025 atau 2,5%. Bagaimana kalau menentukan untuk uji dua arah? Jadi alfa itu ada di kanan dan di kiri seperti di gambar sebelumnya. Nah, itu mudah ya. Jadi tentukan dulu alfanya. Misalnya alfanya adalah 0,05. Nah, maka batasnya jangan mencari di alfa 0,05. Ya. Karena apa? Karena 0,05 itu kan areanya dibagi dua, bagian sudut kiri dan sudut kanan. Ya. Jadi alfanya itu nanti ambil yang 0,025 separuhnya. Nah, ini batasnya ya. Batasnya anggap saja untuk V-nya 15. Nah, dengan demikian luas area untuk V15 ini, untuk derajat kebebasan 15 ya. Luas area di sebelah kanan titik 2,131 adalah 2,5% atau 0,025. Kemudian ada lagi di sebelah kiri 2,5 min 2,131. Ingat, T itu merupakan grafik probabilitas T, distribusi probabilitas T itu simetris.